Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilyas Putra Jalil, NIM I07200208. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja UTS untuk mata kuliah EBT. Di sini saya mengangkat judul pemanfaatan on-grid solar home system pada smart home berbasis Internet of Things. Yang pertama, pendahuluan. Energi surya merupakan energi terbarukan yang tersedia secara melimpah. Nah, salah satu pemanfaatan energi surya ini adalah pada on-grid solar home system. On-grid solar home system adalah sistem pembangkit listrik tenaga surya yang terhubung ke jaringan listrik milik PLN. Sistem ini menggunakan panel surya yang terpasang di atas atap rumah. Solar home system melakukan konversi energi dari energi surya menjadi energi listrik melalui beberapa peralatan seperti panel surya, solar charge controller, inverter, dan baterai. Untuk kelebihan on-grid solar home system adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, sumber energi yang tersedia melimpah. Seperti yang kita ketahui, sistem ini menggunakan sumber energi berupa energi surya, yang mana energi surya ini tersedia secara melimpah di alam. Jadi bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi pada PLTS. Yang kedua, ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan energi surya, sistem ini tidak menghasilkan emisi apapun, berbeda dengan pembangkit yang lain yang menggunakan energi yang berasal dari fosil atau minyak bumi. Di sini tidak menghasilkan emisi apapun sehingga ramah lingkungan. Lalu yang ketiga, tidak memerlukan lahan yang luas karena sistem ini dibangun di atas atap rumah sehingga tidak memerlukan tambahan lahan lagi. Untuk kekurangannya, yang pertama ini kebergantungan terhadap cuaca. Nah, cuaca mempengaruhi intensitas cahaya matahari yang bisa dikonversi menjadi energi listrik. Ketika cuaca sedang hujan atau berawan, ini tentu menurunkan sinar matahari yang bisa diserap dan dikonversi menjadi listrik. Untuk yang kedua, menentukan perawatan secara berkala. Nah, perawatan di sini meliputi pembersihan panel surya, pengecekan aliran listrik, dan adanya pergantian komponen apabila diperlukan. Nah, ketika kita menggunakan PLTS atau solar home system, di sini ada dua pilihan konfigurasi. Yang pertama, sistem on-grid atau off-grid. Nah, dalam judul yang saya angkat ini, kita menggunakan sistem on-grid. Nah, untuk kelebihan sistem on-grid dibanding sistem off-grid adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya lebih terjangkau karena tidak memerlukan sistem penyimpanan baterai yang mahal. Hal ini karena sistem ini terhubung dengan jaringan PLN sehingga apabila listrik yang diproduksi tidak mencukupi kebutuhan, maka energi listrik diambil dari grid PLN sehingga sistem ini tidak memerlukan sistem penyimpanan baterai yang memiliki kapasitas yang unggul. Kemudian yang kedua, memiliki sumber daya cadangan karena terhubung dengan PLN sehingga apabila produksi listrik tidak mencukupi kebutuhan, maka dapat mengambil energi listrik dari grid PLN. Kemudian yang ketiga, apabila produksi listrik melebihi kebutuhan pemakaian, maka listrik dapat dijual ke PLN. Namun ini tentu dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir, di sini ada sistem ini memiliki tingkat kestabilan dan keandalan yang tinggi karena sistem ini terhubung dengan grid PLN. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, yang pertama tidak 100% ramah lingkungan karena sistem on-grid ini meskipun dia
menggunakan energi matahari atau energi surya, yang mana energi surya ini tidak menghasilkan emisi apapun dan energi surya ini ramah lingkungan. Namun dengan adanya sistem on-grid, maka ketika listrik yang diproduksi tidak mencukupi kebutuhan, maka diambil listrik dari grid PLN. Nah, listrik dari grid PLN ini belum tentu ramah lingkungan karena bisa jadi listrik yang diambil berasal dari pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil atau minyak bumi seperti batu bara dan minyak. Hal ini tentu membuat sistem ini tidak 100% ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, tidak memiliki cadangan energi sendiri. Seperti yang kita ketahui, sistem ini kan terhubung dengan grid PLN sehingga tidak memerlukan baterai, ataupun ketika menggunakan baterai tidak memiliki kapasitas yang besar. Nah, apabila listrik yang diproduksi tidak mencukupi, nah sedangkan listrik yang di grid PLN itu ada halangan sehingga terputus, maka sistem ini tidak bisa berjalan seperti itu. Kemudian berikutnya adalah desain. Pada sistem on-grid solar home system, di sini menggunakan komponen modul PV, inverter, solar charge controller, dan terhubung dengan grid. Panel surya ini mengonversi sinar matahari menjadi listrik searah. Kemudian listrik mengalir ke solar charge controller yang berfungsi untuk mengatur tegangan dan arus yang dikeluarkan. Nah, setelah dari solar charge controller, listrik melewati inverter yang mengubah listrik DC menjadi AC. Nah, listrik AC yang dihasilkan atau dikeluarkan dari inverter ini baru bisa digunakan pada komponen listrik yang ada di dalam rumah. Nah, listrik AC ini uh, juga digunakan sebagai sumber daya dalam sistem Internet of Things yang diterapkan pada smartphone. Kemudian berikutnya adalah sistem uh, integrasi dengan sistem IoT pada smartphone. Sistem Internet of Things pada smartphone didesain untuk mengatur pencahayaan pintar yang berbasis microcontroller melalui jaringan internet wireless pada rumah tersebut. Sistem pencahayaan pintar IoT mengatur seberapa daya yang mengalir pada lampu di setiap ruangan rumah yang disesuaikan dengan kebutuhan jumlah box pada setiap rumah tersebut secara otomatis. Kemudian sistem Internet of Things juga akan memantau aliran listrik mulai dari listrik yang dihasilkan produksi di inverter hingga aliran listrik yang disalurkan atau diambil dari grid PLN dan dapat dibantau secara real time melalui aplikasi mobile. Nah, peran EBT di sini adalah sebagai sumber energi yang memasok daya kepada sistem IoT pada smartphone agar sistem IoT dapat berjalan sesuai fungsinya. Dan berikut merupakan contoh perhitungan. Di sini adalah perhitungan seberapa banyak modul PV yang diperlukan. Di sini dimisalkan beban yang ada di dalam rumah, di antaranya ada televisi, AC, kulkas, lampu, rice cooker, dan mesin cuci dengan total daya sebesar 1480 watt. Kemudian diasumsikan sinar matahari efektif ini berada pada pukul 10 hingga pukul 14, kira-kira 4 jam. Kemudian dengan asumsi ini dapat dihitung kebutuhan daya minimal yang dikeluarkan dari panel surya dengan rumus kebutuhan daya dibagi lama penyerapan. Di sini kebutuhan dayanya sebesar 1480 dibagi lama penyerapan sinar matahari efektif 4 jam. Di sini dihasilkan kebutuhan daya sebesar 370 watt.
watt peak. Nah, dari perhitungan ini dapat diketahui bahwa dalam satu hari listrik dari panel surya yang dibutuhkan itu sebesar 370 watt. Dalam artian diperlukan 4 buah modul surya berkapasitas masing-masing 100 WP. Kemudian berikutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, on-grid solar home system memanfaatkan energi surya untuk memperoleh energi listrik. Yang kedua, on-grid solar home system memiliki beberapa kelebihan seperti sumber energi yang melimpah, tidak memerlukan lahan yang banyak, dan pemasangan yang lebih mudah. Kemudian yang ketiga, on-grid solar home system merupakan salah satu pemanfaatan EBT yang dapat diintegrasikan dengan Internet of Things dan diterapkan pada sistem smart home. Kemudian yang terakhir, dalam integrasi dengan IoT, on-grid solar home system menyuplai daya listrik kepada keseluruhan sistem IoT di dalam smart home, agar setiap komponen dalam IoT dapat berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.